Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin. rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah Amin. ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian tahsin hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya absen dulu. Yang pertama ada Ibu Nur Safitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Rosma. Ibu Rosma sehat juga? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat Ustaz. Alhamdulillah. Udah siap nih? Insya Allah. Siap. Berikutnya ada Ibu Enti. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Gimana? Siap Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Berikutnya ada Ibu Andi. Ibu Andi, gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap nih? Belum? Ya, siap. Siap. Kemudian ada Ibu Mardawati. Ibu Mardawati, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya ada lagi ya? Enggak. Kemudian Ibu Nur Hikmah. Alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillah. Ibu Nur Hikmah. Oke. Terus ada siapa lagi ya? Udah. Berarti baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Baru 6 orang yang sudah bergabung ya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya menyampaikan ada 6 nasihat, yang mana 6 nasihat ini merupakan pertanyaan kepada para muridnya,
pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya yang isinya itu adalah mengandung nasihat ya. Mengandung nasihat bagi semua kalangan. Kemarin itu baru 2 yang disampaikan. Yang pertama, apa yang paling dekat? Yang paling dekat menurut Imam Al-Ghazali adalah kematian. Oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan, kemudian waktu luang, sehat, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya dengan cara beramal soleh. Karena ini merupakan bekal kita menuju akhirat. Yang namanya kematian, kita tidak tahu dimanapun dan kapanpun. Kemudian tidak memandang usia, baik tua ataupun muda, baik sehat ataupun sakit. Ketika ajal udah datang, maka kita tidak bisa menolaknya. Kemudian pertanyaan kedua Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, yakni tentang apa yang paling jauh. Maka kata Imam Al-Ghazali yang paling jauh adalah masa lalu. Karena sejauh bulan itu bisa dijangkau. Tetapi masa lalu itu tidak bisa dijangkau ya. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, yakni apa yang paling besar? Maka para muridnya menjawab, yang paling besar di dunia ini adalah matahari, gunung, kemudian dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban tersebut. Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban para muridnya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bila ditelusuri secara nalar bahwa pusat dari segala kejahatan yang ada di dunia ini, mulai dari pencurian, kemudian perampokan, penipuan, pembunuhan, saling caci maki, dan lain sebagainya. Ini bersumber dari memperturuti hawa nafsu. Jadi sumbernya kejahatan itu, sumber keburukan itu adanya dari hawa nafsu. Oleh karena itu, maka kita harus menjalani hidup ini sekuat tenaga supaya kita bisa melawan hawa nafsu. Bisa jadi nih ibu-ibu pas mau kajian tahsin hari ini, bawaannya merasa malas atau banyak kegiatan. Nah ini merupakan tantangan bagi kita ya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan tahsin. Saya izin screen dulu. Tahsin 1 modul A ya. Tahsin 1 modul A. Oh yang ini. Tahsin 1. Kemarin sampai halaman 25. Sampai sini. Sebelum dilanjutkan kepada latihan, nah ini di sini banyak latihannya ya. Di sini banyak latihannya.
Latihan. Nah, di sini banyak latihannya. Coba Ibu Nur Safitri, Nah, Ustaz. panjang 2 harokat itu ada berapa ya? Rumusnya Ustaz? Ya, rumusnya 3-2-2. 3, 2, 2. Oke. Fathah, 3, 2, 2. Apa aja? fathah, kasroh, domah. Fathah, Fathah, kasroh, domah. kemudian dhamma. Coba uraikan apa saja fathah itu? 3 fathah, 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 fathah. Hmm, 2 kasroh, kasroh, kasroh. Ya, 2 domah, domah, domah. ya. Fathah ketemu alif, Fathah fathah ketemu ketemu alif bengkok, ya, fathah berdiri. fathahnya berdiri. Kemudian yang kasroh. Kasroh, 2 kasroh. Ya, Ya, ya sukun. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. pun. Kemudian kasrohnya berdiri. Kemudian 2 dhamma. 2 domah. 2 domah, domah ketemu waw sukun, Dhammah domah ketemu sukun, balik. dhammah terbalik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini tanda yang 2 harokat ini jangan sampai lupa lagi. Karena bacaan di Al-Quran yang paling banyak itu adalah panjang 2 harokat ya. Nah, paling banyak panjang 2 harokat. Berikutnya, Ibu Rosma, supaya kita konsisten dalam bacaan panjang 2 harokat ini, maka kita menggunakan pola. Polanya seperti apa, Bu Rosma? Contoh Ustaz, Apa? contohnya. Polanya. Polanya di ayun. Ya, di ayun. Kayak gimana? Masih ingat? Oh, dilafadzkan Ustaz. Ya, dibacakan. Dibacakan huruf apa Ustaz? Huruf so. Huruf so. Huruf Sha. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sana saununa sina sina sayni suna. Sana sana saununa sina sina sayni suna. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Enti. Ya, Ustaz. Nah, coba Bu Enti bacakan juga polanya. Tapi pakai huruf ain. Huruf A. Huruf ain. Ya, huruf Ya, A. Ustaz. Ana aununa ina aini una ana aununa ina aini una. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Andi. Ibu Andi, apakah udah bisa terhubung belum Bu Andi? Andi yang mana Ustadz? Andi Nur Hidayah kan? Ya, betul. Ibu Andi Nur Hidayah. Soalnya baru Andi ada 2. ibu doang sih. Oke. Oh iya, saya ya. Oke, silakan. Pola yang 2 harokatnya huruf dod. Huruf dod. Huruf do. Ya. Bona bona bonuna lina lina lini luna. Bona bona bonuna lina lina lini luna. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Mardawati. Ibu Mardawati. Ya, Ustaz. Ya, siap Ustaz. Huruf to, Bu. Huruf To. ya. Qana qaununa qina qina qaini kuna. Qana qaununa qina qina qaini kuna. Huruf to, Bu. To. Oh, Mas. Ya. Nah,
Ya, Qana apa jadi dapat? taununa taini tuna. Qana taununa taini tuna. Iya, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah, apakah udah bisa bergabung? Iya Ustadz, Oke. Kemana aja Bu nih? kemarin sempat sakit Ustadz. Oh, sekarang gimana Ya, kabarnya? apa? Alhamdulillah sudah sehat. Mudahan sehat selalu ya. Amin. 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 Coba Bu Nur Hikmah bacakan pola 2 harokat pakai huruf ini nih. Nah, ini huruf apa nih Bu? Tok, Oh, ini bentar. Nih, sod, so, kan? Kelihatan nggak? zo. Iya, zo, Kelihatan, Ustaz. Zo, zo, zo. zo, zo, Ya, keluarnya dari ujung lidah ke ujung gigi atas. Zo, zo, zo. zo, zo. Pangkatnya diangkat ke atas. Contoh misalkan ini lidah. Nah, keluarnya dari sini ke gigi atas ya, ke gigi ke sini. Kemudian yang ini pangkal lidahnya diangkat ke langit-langit. Zo. Zo, zo, Coba. zo, zo, Nah, zo, zo. zo, Ya. Coba. Zona zo. zon, zo, zona, zona, zaununa, sina, sina, soini, zuna. Ini jadi huruf apa nih bunyinya? Jadi so, Ya. jadi so, ya. Ya. Zo, zo, zo. Zo, 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 zo. Zona, zo. zona, zo. Ya. Zona, zona, zaununa, zina, sina, soini, zuna. Hah? Kok jadi Zona, zo. Jadi son. huruf so? Kok jadi huruf so? Ganti atau ya? Masih agak ini ya Ustadz. Iya. Huruf fa aja. Coba huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Fana, fana, faununa, fina, fina, faini, funa. Fana, fana, faununa, fina, fina, faini, funa. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti alhamdulillah mengenai tandanya udah hafal, kemudian polanya juga udah hafal. Oh iya, Ibu Nur Sapitri belum nih polanya. Coba Bu huruf H besar. Nah, huruf H gini. Ha, H, H. hana, Ya. hana, hana, haununa, hina, hina, haini, huna. Hana, hana, haununa, hina, hina, haini, huna. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, sekarang yang ini. Nah, sekarang yang ini. Latihan praktek tandama 2 harokat tanpa warna dan tanpa diwakofkan ya. Kalau kemarin kita latihan itu yang ini tanpa diwakofkan, kemudian ada tanda warna tajwidnya, ada warna tajwid. Kalau sekarang kita latihannya tanpa warna, kemudian tanpa diwakofkan ya. Wakof itu apa Bu? Masih ingat? Wakof Berhenti. 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 Kalau wasol Lanjut. Wasol Bersambung. diteruskan. Sambung atau diteruskan berlanjut. teruskan, dilanjutkan, disambung ya. Kemudian ada istilah lagi, ibe. Ibe tidak Tidak memulai. memulai gitu ya. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an selain tajwid, maka kita harus tahu mengenai wakof, ibtida. Berhenti dan memulai. Kapan, di mana kita berhenti, kemudian kapan kita memulai. Nah, gitu ya. Dan ini hubungannya dengan tafsir, gitu ya, dengan tafsir.
Gimana kalau misalkan belum tahu tafsirnya? Nah, sekarang mah udah mudah. Di Al-Quran itu banyak tanda wakofnya. Nah, coba siapa yang udah tahu tanda wakof? Ada berapa nih? Halo? Ya, Ya. Hadir Ustaz, lupa. Kayak lamis tuh ya, Ustaz. Ada ya, lama ada ja, mim gitu. mim yang wajib berhenti. Ada Ada kola, Kola boleh lebih utama boleh berhenti. ditambah Lebih berhenti. utama berhenti, boleh berhenti dan lebih utama berhenti. kemudian kola, Kemudian ada sholat, kola. lebih utama diteruskan. Nah, kemudian ada Lam alif jim, lam alif. diusahakan tidak Lam boleh alif berhenti. tidak boleh berhenti. Terus ada lagi Apa itu yang 3 titik itu Ustaz? titik 3, Ini mu'anakoh. Nah, Kamu anakku. Anakku boleh berhenti di salah satu. ya betul. sakta, ada sakta. Sakta masuk juga ya Ustaz? Kalau Udah, sakta ke gorib ya Ustaz. ya betul. Ada mim, ada kola, sola, jim, lam, kemudian ada titik 3. Berarti ada berapa ya? Ada yang kelewat gak? Kira-kira apa? Sholat, kola, jim, mim, munakosah. Apa lagi ya? 7 ya, kalau nggak salah. Terus Ustaz lupa. 6. Yang sering terlihat itu Ustaz. Ya, 6 ya. Nah, jadi sekarang di Mushaf Al-Quran Indonesia tanda berhenti itu ada 7. Ada 7. Sementara ada 6 ya. Saya lupa lagi 7 atau 6 gitu ya. Tapi yang ingat baru 6 nih. Kayaknya mah 6 mungkin. Kalau ada mim maka ini harus berhenti ya. Ini harus berhenti. Nah, ini harus berhenti. Kemudian kalau kola ini boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Tapi baiknya lebih baik berhenti ya. Berhenti. Kemudian sholat ini juga sama. Boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Tapi lebih baiknya di wasol ya. Dilanjutkan. Nah, kemudian jim ini mah boleh berhenti. Boleh berhenti. Dan boleh dilanjutkan. Nah, ini tulisan dokter. Dokter, tulisan dokter. Lam alif ini wakof mamnu yang artinya dilarang berhenti ya. Tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Lam alif ini tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Kalau yang titik 3 ini wakof mu'anakoh yang artinya boleh berhenti pada salah satu gitu ya. Jadi nanti berhenti di sini, nah maka di sini jangan langsung. Kalau nanti berhenti di sini, maka di sini jangan gitu ya. Jadi boleh berhenti pada salah satu. Tapi tanda wakof ini tidak mutlak ya. Maksud tidak mutlak itu tidak ada kaitannya dengan haram gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan keharaman syar'i gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Cuman dari segi pembacaan gitu ya. Kalau misalkan berhenti di lam alif ini kurang pas begitu. Makanya dilarang berhenti. Nah, ini mengenai tanda-tanda wakof ya. Dan pada kesempatan kali ini kita membacanya itu tanpa diwakofkan. Kemudian timbul pertanyaan, untuk mengetahui wakof dan tidak wakof itu gimana? Barangkali ada yang sudah tahu. Cara mengetahui bahwa bacaan ini diwakofkan dan tidak diwakofkan gimana nih? Yo. Ada yang tahu belum? Udah ada yang tahu belum? Cara mengetahui bahwa kalimat ini diwakofkan dan kalimat ini tanpa wakof.
Udah ada yang pernah dengar belum? Belum Saya tahu, belum, Ustaz. Ustaz. Belum. Belum, Ustaz. Nah, tandanya gini. Kalau tanpa diwakofkan, ujungnya dibaca gitu, Bu. Oh, Kan biasanya kemarin udah latihan ya. Seperti ini. Nah, ini Biasa nasi. mak-mak, Ustaz. kirain ada pola lagi. Gitu. Susah ingat, gampang lupa. Nah, gitu ya. Dimaklum. Al-insanu mahalul khotawan nisyan ya. Benar-benar. Nah, ini seperti ini. Nasirina. Nah, ini tanpa diwakofkan. Berarti kalau ujung-ujungnya dibaca, maka pembacaan ini tanpa diwakofkan. Kalau ujungnya dimatikan atau disukunkan, oh berarti ini pembacaannya diwakofkan. Contoh tanpa wakof. Nasirina. Contoh ketika wakof. Nasirin. Nah, gitu ya. Bisa membedakan kan? Bacaan yang tidak diwakofkan dan bacaan ketika wakof. Gitu ya. Paham? Insya Allah, Ustaz. Halo Ustaz. Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Gak ada? Izin Ustaz, izin Ustaz. Oh, siapa ini? Kan kita Ibu Mardawati. Ya, Ibu Marda gimana? Iya, kan kalau di lam alif kan tidak boleh berhenti. Tapi Betul. kita sering mendengar kayak syekh-syekh atau kori-kori itu Ya. ada dia lam alifnya dia tapi tetap lanjut gitu. Itu gimana Ustaz? Nah, biasanya itu para syekh karena beliau udah tahu tafsirnya, maka beliau itu berhentinya tidak pada tanda berhenti yang ada di Mushaf Indonesia. Jadi sesuai makna gitu. Dan tanda lam alif ini hanya ada di Al-Qur'an Mushaf Indonesia. Kalau di Al-Qur'an Mushaf Madinah itu tidak ada wakof lam alif ini. Oh gitu. Iya, tidak ada ya, Ustaz. Pantas nggak ada ya? Beda ya Iya. di Mushaf Madinah dan Depak. Nah, gitu ya. Nah, kita mah kalau misalkan belum tahu, ya ikuti aja tanda-tanda yang ada gitu ya. Kalau udah tahu makna itu enak. Jadi berhenti sesuai makna gitu. Gitu, Bu. Baik Jadi, Ustaz, terima kasih. ya, sama-sama. Jadi kalau imam besar ketika bacanya itu berhentinya sesuai makna gitu ya. Terkadang kan ketika mendengarkan imam baca ada yang nangis gitu ya. Karena tahu kalau kita khususnya saya gitu ya. Kadang ini gembira atau sedih ya, lempeng-lempeng wae gitu. Gitu. Nah, gitunya. Tapi ya paling aman ya baca biasa gitu. Nah, berhubungan dengan makomat juga gitu. Kalau kita baca pakai makomat itu harus sesuai dengan makna. Makna ketika sedih, makna ketika gembira, begitu ya, disesuaikan. Jangan sampai ketika kita baca ayatnya sedih, tapi kita bacanya kayak gembira gitu ya, bergebu-gebu. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah ya kita mah tahap belajar ya. Tahap belajar yang insya Allah ketika kita bacaannya banyak yang salah gitu ya. Insya Allah Allah juga memaklumi. Yang penting mah kita terus menerus belajar, kemudian istiqomah, kemudian bersabar gitu ya. Insya Allah ini menjadi amal soleh begitu. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi melihat prosesnya. Kemudian ketika kita berproses, tanamkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Supaya proses kita itu tidak sia-sia.
Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan nih, saya mau nanya kepada Ibu Rosma. Ibu Rosma, saya baca yang di buletin ini, coba tebak ketika wakop atau sebelum wakop ya. Yang mana Ustaz? Nah, ini di buletin. Nah, Kulu bikum. saya baca, Ibu tebak. Ini diwakopkan atau tanpa wakop? Kunubikum. Diwakop. Kalau tanpa wakop gimana? Ini kan sukun ya Ustaz. Kulu bikum. Mm-mm. Sama Ustaz. Sama. Ya, Tapi sama nggak ada. aja wakaf sama nggak Nggak wakaf nggak masih ada. tetap begitu. Tadi itu kan ketentuan umumnya ketika kita Kulu bikum. wakopkan bacaan, Tidak maka boleh. terakhirnya harus disukunkan. Ketentuan Ya. umumnya ketika kita mewakopkan bacaan, huruf terakhirnya harus disukunkan. Sukunkan. Berarti kalau huruf terakhirnya udah sukun, berarti tidak ada perubahan. Gitu ya. Oke, sip. Berarti alhamdulillah udah pada paham nih. Sekarang tinggal praktek. Nah, ini praktek. Ini tuh ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. 6 orang, betul. 6 orang. Oh, ini udah bergabung lagi. Ibu Andi, Ibu Andi Kamaria. Assalamualaikum Ibu Andi Kamaria. Waalaikumsalam Ustaz. Mama lagi di jalan Ustaz. Oke, iya gak apa-apa Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, siap. Kalau misalkan nanti udah siap baca, kasih kode aja ya. Oh Atau iya Ustaz. ya. Nggak Udah nggak siap. kentara tulisannya ini karena lagi di jalan Ustaz. Oke, siap, gak apa-apa. Iya Sip. ya. Oke, berarti ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dua baris ya. Ingat rumusnya, rumus cara bacanya 1, 1, 1, kemudian 2, 2, kemudian 3 sekaligus ya. Nah, berarti kebagian masing-masing 2 gini nih, 2 baris gini ya. Nah, oke. Dimulai dari Ibu Nur. Ibu Nur siap? Insya Allah Ustaz. Segini kelihatan besar, kurang besar. Kelihatan Ustaz. Oke, siap. Nah, sebelum dibacakan, coba yang ini tanda panjangnya mana aja? Yang dipanjangkan yang mana aja? Nak dunu. Nak yakni alif ketemu fathah ketemu alif. Kata ketemu alif. Sip. Ada lagi selain nak? Waw sukun sebelumnya domah. Waw sukun sebelumnya domah, berarti domah ketemu Waw sukun. waw sukun. Oke, sip. Berikutnya, mana lagi yang dipanjangkan? Ha fathah berdiri. Betul. Terus apa tandanya? Fathah berdiri. Betul. Kemudian yang mana lagi? Alif fathah ketemu alif bengkok. Yang ini. Coba yang ini dulu. Alif. Yang ini selain H ini ada lagi gak yang Ada Ustaz. Yang mana? Fathah ketemu alif. Nah, H fathah ketemu alif. Sip. Berikutnya yang mana lagi? Fathah bertemu alif bengkok. Oke, ini berarti ya. Mana Ya. lagi? Tadi yang bawah sekarang? Sudah. Yang ini Yang nih, bawah. yang baris kedua. Oh ya. Rasulu
hu, fathah berdiri, hu. Betul. Ya, sip. Sebelumnya ada lagi gak? Nggak ada. Kalau su ini panjang pendek su? Oh iya, wau sukun, dom, wau bertemu sebelumnya doma. Ya ada Ustaz. Wau sukun. Nah, Wau sukun eh, sebelumnya doma. ya langsung aja. Domah bertemu wau sukun gitu. Nah, Doma kalau bertemu wau. misalkan ditanya huruf mad, baru penyebutannya wau sukun setelah domah. Itu kalau ditanya huruf mad. Tapi kalau misalkan su, penyebab panjangnya adalah domah bertemu wau Doma, sukun. Itu ya wau biar. sukun. Oke ya. Berikutnya, mana lagi yang dipanjangkan? Doma bertemu wau sukun. Nah, gitu. Sip. Mutuna. Hmm. Berikutnya ada lagi yang dipanjangkan? Iya, kasroh bertemu ya Ya, sukun. apa? Ya sukun. Oke, sip. Nah, betul. Sip. Coba sekarang praktekkan satu, kemudian dua, langsung tiga. Nah, ya, Bu. Nah, Ustaz, insya Allah. Bismillah. Tunubana Hmm. tohaha Nah, coba diulang. tohaha Nah, toknya panjang atau pendek? tohaha Ya, berarti pendek ya. tohaha. Betul, Ustaz? Tohaha, gitu. Tohaha Hmm. la ala Sekarang dua. tunubana tohaha Toknya ini pendek. tunubana tohaha Dzunubana tohaha. tunubana tohaha Hmm. tohaha la ala La'a. La'a. la la a la a La'ala. Hmm. la ala Ya. Ainnya, huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. La'a. La'ala. Ah, gitu ya. ala Sip. Sambungkan tiga-tiganya. tunubana tohaha la ala La'ala. la ala Nah, gitu. Sekali lagi. tunubana tohaha la ala Oke. Baris kedua. rasuluhu Oh, hati-hati kaliwat su-nya. rasuluhu Ro-nya pendek. rasuluhu Rasuluhu. rasuluhu Oke. tamutuna Ya. alimun A-nya pendek. alimun Pendek. A-nya. alimun Ali. ali Nah, gitu. Alimun. alimun Sekarang dua. rasuluhu tamut Rasuluhu. rasuluhu tamutuna
tamutuna alimun. Nah, naknya pendek. Tamutuna alimun. Nah, pendek naknya. Tamutuna alimun. Tamutuna alimun. Nah, gitu. Sip. Sambungkan. Astagfirullah. Rasuluhu tamutuna alimun. 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 Hmm? Rasuluhu tamutuna alimun. 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 Sekali lagi. Rasuluhu tamutuna alimun. Nah, kayak gitu, Bu. Coba agak keras sekarang. Rasuluhu tamutuna alimun. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi, Afwan, Ustaz. iya. Ibu Nur, alhamdulillah dari segi tanda udah tahu semuanya. Nah, tinggal menyesuaikan ya. Menyesuaikan ayunannya. Jadi sama Ibu Teh kasih tanda dulu. Berarti nih di sini nih harus diayun itu di sini, di sini, di sini. Nah, pokoknya misal yang warna kuning ini harus ngayun. Rasul. Nah, jadi Rasuluhu tamutuna alimun. Nah, gitu ya. Jadi yang dua harokatnya masukkan ke pola. Begitu ya. Gimana Ibu Nur? Insya Allah, Ustaz. Oke, semangat terus Bu ya. Alhamdulillah. Sip. Berikutnya Ibu Rosmayanti. Ibu Rosmayanti. Ibu Rosma. Ya, Ustaz. Berarti baris 3, 4 ya. Coba ini panjang pendek. Panjang, Ustaz. Tandanya apa? Fathah bertemu alif. Ya. Berikutnya ini panjang pendek. Panjang, Ustaz. Tandanya? Dhammah bertemu waw sukun. Oke. Kalau yang ini? Panjang. Tandanya? Ada kasroh bertemu ya sukun. Kalau yang ini? Pendek. Pendek. Kenapa pendek? Tidak ada mad. Tidak ada tanda panjang. Betul. Sekarang praktekkan Bu. 1, 1, 2, 2, kemudian 3 sekaligus ya. Yo. Insyaallah bismillah. Wa hadza ma amilat qulubikum. Wa Coba diulang. Coba diulang yang ini. Ma'amilat. 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 Ya. Kemudian jangan ada suara H-nya. Ma'amilat. Jangan. Ma'amilat. Bunyi doang. Gitu. Doang ya gitu, Ustaz. Doang. Jangan sampai ada bunyi H. Ma'amilat. Nah, ya betul. Sekagok, Ustaz. Masih melatih, Ustaz. Lanjut, Tad. Ya, lanjutkan. Dua-dua. Dua-dua sekarang. Wa hadza ma'amilat. Ma'amilat qulubikum. Betul? Ya. Sekarang 3. Wa hadza ma'amilat qulubikum.
Lanjut, Tad. Lanjutkan. Satu baris lagi ini. Yad'una Hmm. tahtiha sami'un. Yad'una tahtiha sami'un. Yad'una tahtiha sami'un. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Enti. Ya Ustadz, Oke, siap Bu? siap. Insya Allah. Nah, berarti baris ini nih ya. Nah, Ya. sebelum dibaca, coba Ibu tunjukkan yang dibaca panjang dan tandanya apa. Sesuai bunyi. Misalkan ini. Saya kasih contoh misalkan yang ini. La. Tandanya apa? Kata berdiri gitu ya. Oh ya, Nah, yuk berikutnya. la tanda berdiri itu Ustadz. Apa? Coba diulang. Yang akhiru itu Hmm? alif berdiri itu. A. Panjang. Tandanya. Panjang alif berdiri. Ah, Alif bukan berdiri, alif. fathah berdiri. Sip. Terus. Domah terbalik. Domat terbalik. Ya. Bunyinya dulu. Misalkan hu. Domat Oh, terbalik gitu ya. Oke, sip. akhirahu. Mm-mm. Akhirahu. Berikutnya. Berikutnya ya bengkok. Bunyikan dulu. Alif bengkok. Fatako. Yang panjangnya doang, we. Misalkan ko. Oh, Gitu. Ko. Patah. ko. Alif bengkok. Betul. Terus baris yang bawahnya. Oh, awa. Tandanya. Patah bertemu alif. Betul. Berikutnya. Ibro. Tandanya. Patah berdiri. Oke. Terus. Hi. Kasro Tandanya. bertemu ya suku. Ya. Berikutnya. Dakholahu. Koknya panjang ya Ustaz. Pokoknya panjang atau pendek? Patah bertemu alif panjang. Ada alif gak di sini? Di sini ada alifnya gak? Ada. Ini? Khola. Nah, ini kan khola. Ya. Itulah Pendek. ada. Dakhola pendek ya Ustaz. Berarti khonya Ini ada alifnya depannya. Panjang ya Ustaz. Ya, berarti khonya pendek ya. Pendek Gak ya. ada alif. Terus mana lagi yang panjang? Terus yang akhirnya hu itu doma terbalik. Doma terbalik. Oke, siap. Sekarang praktekan, Bu. Ya, insya Allah. Ya. Wa ilahi akhirahu fataqo waju. Sekarang dua-dua. Oh, dua. Oh ya lupa. Baris dulu. Satu baris. Satu. Dua. Tiga. Oh, ya. Wa ilahi akhirahu fataqo wa ilahi akhiratu fataqo. Ulangi. Yang disambung tiganya. Oh, yang tiganya. Wa ilahi akhirahu fataqo. Wa azwajun. Wa-nya jangan kelewat. Oh, wa azwajun. Ibrahim. Dakhola. Ibrahim atau Ibrahima? Ibrahima. Ulangi. Ibrahima. Ulangi. Ibrahima. Ibnya lepaskan. Ibrahima. Ibrahima. Oke. Dakholahu. Daknya panjang pendek. Dakholahu. Dua-dua sekarang. Wajun. Ulangi Ustaz.
Wajun Ibrahim. Nah, ini pengucapan zai pakai jet ya. Oh ya. Wazwajun. Ini pakai z gini, kalau ini pakai ja gini. Nah, Wajun. Betul disambung. Ustaz? Kalau disambung jangan jeda. Wa azwajun Ibrahima. Ah, seperti itu, Bu. Ya. Wajun ulangi. Wajun Wa azwajun. Wajun Ibrahim. Oke. Ibrahim dakhalahu. Ulangi Ibrahima. Ibrahim ulangi Ustaz. Ya. Ibrahim Ibrahim dakhalahu. Jangan jeda. Ibrahim dakhalahu. Ibrahim dakhalahu. Sambungkan dari wa azwajun. Wa azwajun ulangi Ustaz. Ya. Wa azwajun Ibrahim dakhalahu. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bu Enti jangan ragu-ragu ya. Baca iya. Sok Wow. aja baca gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang lupa, nah nanti Iya. kita betulkan bareng-bareng. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, sip. Sama-sama, Bu. Berikutnya Ibu Andi Nur Hidayah. Nah, Ibu Andi Nur Hidayah. Oke. Dua baris ini. Sebelum dibaca, coba Bu sebutkan yang dibaca panjang sesuai bunyi. Na, Tandanya. fathah berdiri. Oke. Ri, kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke. Kemudian hu, doma terbalik. Ya. Ma, fathah berdiri. Wa, fathah bertemu dengan alif. Hi, fathah berdiri. Fathah Berdiri. ada nama Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Fi, kasroh bertemu ya sukun. Ni, kasroh bertemu ya sukun. Ha, fathah bertemu alif. Ma, fathah berdiri. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang coba praktekkan, Bu. Nasirina khalaqahu samawati. Nasirina khalaqahu samawati. Nasirin Coba diulang. Khalaqahu. khalaqahu samawati. Dan jangan jelasin aja. Khalaqahu samawati. Gitu ya. Dan Khalaqahu samawati. nah, gitu. Nasirina khalaqahu samawati. Ba'dihi fi batoni wahamana. Coba yang ini diulang. Di balkoni. Fi batoni wahamana. Nah-nya juga sama. Wahamana. Ba'dihi fi batoni wahamana.
fi batni wa hamana. Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya, Ibu Mardawati. Ya, Ustadz. Ibu Mardawati yang ini, Bu. Yo. Ya, yang Dibaca, yang sebut dibaca. yang dibaca panjang sesuai bunyi, kemudian apa tandanya? Yo. Ya, wazkuru, yang dibaca panjang karena domah bertemu wow. Iya, doma Ya, fathah bertemu alif, bala, bala, fathah bertemu alif bengkok. Mukminin, kasroh bertemu ya sukun. Kalau ini kenapa dipanjangkan, Bu? Yang mana? Yang mukminin itu nggak dipanjangkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada hukum matnya di sana. Karena bukan huruf mad ya, Bu, di sana. Ya, bukan huruf mad. Berikutnya. Bil aiba, fathah bertemu alif. Fathah, kemudian hi, ha bertemu kasroh berdiri. Warid, Coba diulang. Hi itu penyebabnya kasroh apa? berdiri. Kasroh berdiri. Oke. Warid, fathah bertemu alif. Oke, sip. Coba sekarang praktekan, Bu. 1-1, 2-2, 3 sekaligus. Wadhkuru qala bala mu'minina. Wadhkuru qala bala mu'minina. Bil ibadi. Tiganya belum. Yang 3 sekaligus. Wadhkuru qala bala mu'minina. Oke. Bil ibadi bi ahdihi waridwanun bil ibadi bi ahdihi bil ibadi bi ahdihi waridwanun bil ibadi bi ahdihi waridwanun. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kasih Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Berikutnya, Ibu Nur Hikmah. Ya, Ustadz. Yang ini nih. Nah. Coba sebelum dibacakan, sebutkan yang dipanjangkan sama tandanya, Bu. Sesuai bunyi. Baik, Ustadz. Fathah bertemu alif. Terus la, fathah bertemu alif bengkok. Kemudian di fi, kasro bertemu ya sukun. Kemudian ha, fathah bertemu alif. Kemudian hi, kasro panjang, kasro berdiri. Ya. Terus rizkohu, doma terbalik. Kemudian ma, fathah bertemu alif. Kemudian ini bana, na, fathah bertemu alif bengkok. Kemudian kaza, ini fathah berdiri. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang coba, Bu, dipraktekkan, Bu, bacanya. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala fi. Diulang. Fata'ala fiha nusyrika bihi. Fata'ala fiha
fiha nusyrika bihi. Fata'ala fiha nusyrika bihi. Rizquhu wa ma bana kadzalika. Rizquhu wa ma bana kadzalika. Rizquhu wa ma bana kadzalika. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz. Ini Mbak ya. Oh iya, udah ada kabar belum ya dari Ibu Andi? Coba. Oke, siap. Berikutnya, Ibu Andi kalau misalkan udah siap bergabung di chat aja ya. Berikutnya, nah ini ya, ada catatan nih. Ada catatan fathah bertemu alif bengkok. Nah, ada catatan fathah bertemu dengan alif bengkok. Tanda fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ketika berwakof dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Nah, gitu ya. Jadi, apabila fathah bertemu dengan alif bengkok, dipanjangkan itu ketika kondisi berwakof. Gitu ya. Jadi, tanda panjang 2 harokat, fathah ketemu alif bengkok, itu dibaca panjang ketika berhenti. Atau istilahnya wakof. Dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Nah, gitu ya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, apabila ada fathah berdiri, kemudian bertemu alif bengkok. Fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Nah, ini menunjukkan tanda fathah berdiri bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat ketika berwakof dan wasol. Nah, gitu ya. Berarti mengenai fathah biasa ketemu alif bengkok dibaca panjang ketika wakof. Dibaca panjangnya itu ketika wakof saja. Tetapi ketika fathah berdiri bertemu alif bengkok, dibaca panjang ketika wakof ataupun wasol. Kira-kira paham nggak? Insya Allah Ustaz. Jadi Bu, tanda 2 harokat yang jumlahnya ada 7, nah, pada tanda fathah bertemu alif bengkok itu ada catatan dibaca panjang kalau berhenti saja ternyata gitu ya. Jadi fathahnya fathah biasa ketemu alif bengkok dibaca panjang itu ketika kondisinya berhenti. Ketika kondisinya diwasol maka bacaannya pendek ya. Kasus contohnya kita lihat ini. Nah, kasus contohnya ini. Nah, ya. Ada di akhir nih, ada di akhir. Dibaca, nah di sini dibaca 2 harokat ketika diwakofkan. Jadi ko ini dibaca 2 ketika berhenti. Contoh
Wasayujannabuhal atqa. Nah, panjang ya. Dibaca panjang 2 harokat karena berhenti. Tapi dibaca pendek ketika diwasolkan. Ketika disambungkan sama kalimat selanjutnya, maka ko yang asalnya panjang menjadi pendek. Jadi bunyinya seperti ini. Wasayujannabuhal atqalladhi yu'ti malahu yatazakka. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, kalau ini kan ada di akhir ayat ya. Kalau di akhir ayat mah mudah, berarti berhenti dipanjang. Kemudian ketika misalkan napasnya pendek ya, napasnya pendek sampai Musa, maka ketika berhenti dipanjangkan 2 harokat. Wa idz ataina Musa. Gitu. Tapi kalau dilangsungkan, kalau diwasol, maka bacaannya menjadi pendek. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Itu. Berikutnya, contoh berikutnya. Ketika dibaca waqaf maka panjang, ketika diwasol ini juga dibaca panjang karena ada fathah bertemu alif bengkok. Contoh ketika waqaf, wallaili idza yaghsha, wallaili idza yaghsha. Ketika waqaf, ketika diwasol Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Nah, gitu ya. Gimana, Bu? Dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Gimana, paham? Halo, apakah enggak Insya Allah ngerti? Ustaz. Insya Allah Ustaz. Halo, alhamdulillah. Gak nunutan kan? Enggak Ustaz. Enggak, Enggak Ustaz. Insya enggak Allah Ustaz. tidak. Ya, paham kan ya? Ustaz, ini kan di akhir ayat ya. Oh, Yang sama kalau tengah-tengah juga sama berarti ya. Kayak di Musal Kitab. ya betul. Ini Kalau kan itu Musal Kitab kan ketemu alif lam ya Ustaz. Kalau misalkan yang tidak ketemu alif lam, itu kan suka ada di mushaf ya. hmm, Takutnya salah melafalkan Ustaz. Berarti kalau wasol kita baca pendek. kalau wasol baca pendek, betul. Kalau wakof kita baca panjang gitu ya. Gitu ya. Kalau Gimana, ini Pan? panjang, wakaf juga panjang, lanjut juga. Jadi model fathah bertemu alif bengkok itu ada 2. Yang pertama fathahnya biasa, yang kedua fathah berdiri ketemu alif bengkok. Apa Nah, gitu. perbedaan? Iya, itu Ustaz, apa perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau fathah biasa bertemu alif bengkok itu dibaca panjang teh ketika berhenti saja gitu. Jadi dipanjangkan ketika berhenti. Ketika diwasol pendek. Tapi kalau fathah berdiri ketemu alif bengkok, baik berhenti ataupun diwasol, bacaannya tetap panjang 2 harokat gitu. Gitu ya, paham ya? Oke, itu catatan pertama. Berikutnya, nah, ini latihan baca dan wakofkan. Nah, latihan baca dan wakofkan.
Catatan. Termasuk mad dua harokat apabila fathah tanwin di akhir bacaan. Hukum bacaannya adalah mad iwad. Nah, ternyata selain tanda yang 7 yang harus dibaca panjang itu ketika ada tanwin di akhir bacaan. Ini juga dibaca panjang ya. Panjangnya 2 harokat. Nah, ternyata dari tanda 7 yang 322 ada juga yang dipanjangkan seperti tanwin an ketika berhenti. Nah, tanwin an ketika berhenti, gitu ya. Maka dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena hukum bacaannya disebut mad iwad. Ibu-ibu pernah dengar mad iwad belum? Pernah, Ustaz. Pernah, Pernah, Ustaz. Ustaz. Pernah. Apa itu mad iwad? Oh, fathah Apabila tanwin di tain akhir di ayat akhir atau kalimat Betul. Gimana selain coba? tak dilakukan. marbutoh. Coba Bu Rosma gimana? Mad iwad? Mad iwad itu mad lupa lagi deh. Fathah tain, Ustaz. Fathah Ya, tanwin di akhir kalimat. Gitu. tanwin. Selain tak marbutoh, seingat saya gitu, Ustaz. Kali lagi coba diulang. Mad mad iwad itu mad fathah tain di akhir kalimat yang dibaca waqaf selain tak marbutoh. Ya, betul ya. Sekarang pengertian secara harfiahnya. Pengertian secara bahasanya. Coba mad itu apa artinya? Mad Panjang. artinya panjang. Mad panjang, betul. Iwad? Iwad apa ya? Lupa, Ustaz. Iwad. Coba Nur Safitri, Ibu Nur. Nah, Ustaz. Iwad. Afwan, Ustaz. Oke. Lupa. Lupa, siap. Ibu Marda. Ibu Marda, iwad apa artinya? Wow. Ustaz. Wab. Lupa. Lupa. Gak ada yang ingat? Lupa semuanya? Kalau lupa semuanya boleh sujud sahwi. Siap, Ustaz. Iwad itu pengganti ya. Iwad itu Sama dengan badal, Ustaz. ya sama. Pengganti. Oh, Nah, ya. Pengganti dari apa? Pengganti dari nun sukun. pengganti. Oh, ada nun sukun ya. Nah, soalnya tanwin an, misalkan ini dibacanya apa? Hudan ya. Yang ini misalkan hudan. Itu ada nun sukunnya gak? Ada Di mana? di fathah tain. Kelihatan tidak? Tidak. Ya, berarti ada. Badal kan. Tidak, Ya, karena diganti dengan harokat fathah tain. Jadi, kalau mengenai ada dan tiada, kita misalkan surga dan neraka. Surga dan neraka ada? Ada, Ustaz. Kelihatan tidak? Tidak, belum. Tidaknya? Belum kelihatan. Nah, ya. Jadi setiap segala sesuatu itu yang ada tidak apa maksudnya? Gimana? Yang ada itu tidak selamanya kelihatan gitu maksudnya ya. Setiap yang ada itu tidak selamanya kelihatan. Seperti jin, surga dan neraka, itu kan makhluk Allah.
ada, tapi tidak kelihatan. Yang harus kita yakini bahwa itu teh ada gitu ya. Jadi kita mah harus meyakini saja. Nah, kalau yang ini mah, kalau tanwin an ini tidak ada dalam tulisan, tapi ada dalam bacaan, gitu ya. Ada dalam bacaan, tapi tidak ada dalam tulisan. Hudan, maka ada bunyi nun sukun. Nah, misalnya jadi gini. Hudan. Gitu ya. Hudan. Kemudian ketika berhenti, nah ininya diganti dengan huruf mad. Huruf madnya alif. Maka dipanjangkan 2 harokat. Huda gitu ya. Jadi yang disebut mad iwad itu adalah panjang pengganti daripada tanwin. Pengganti daripada tanwin. Dan ada yang mengkhususkan bahwa yang digantinya itu adalah bunyi nunnya. Nah, gitu ya. Recording in progress. Sip, alhamdulillah. Nah, jadi selain tanda 322 yang dibaca panjang, ada lagi yakni tanwin an yang dibaca berhenti, gitu ya. Ketika tanwin an dibaca berhenti, dipanjangkan 2 harokat. Gimana kalau tanwin in dan un? Nah, kalau in dan un mah tidak dipanjangkan, tapi disukunkan. Kemudian ada juga tanwin an yang tidak dipanjangkan. Tadi kata Ibu Ros itu apabila tanwinnya ada di tak bulat ya. Nah, tak bulat. Contoh misalkan ada kalimat begini. Kalimat begini. Solatan. Maka ketika berhenti ini bunyinya disukunkan. Menjadi tak bulatnya menjadi bunyi H. Solah. Ya, jangan sampai solata. Nah, itu keliru. Oke, sip. Paham? Berarti tanwin an ini adalah tambahan bahwa yang dibaca panjang selain dari 322 ternyata tanwin an juga ketika dibaca berhenti dipanjangkan 2 harokat. Gitu ya. Oke, sekarang praktek langsung. Ibu Nur Safitri, silahkan. Nah, Ustaz. Ya. Satu baris ya. Satu dulu segini, kemudian nanti digabungkan. Ya. Wa 'alaiha maktasabat. Tashtaru bi ayati tamana. Tamnya jangan ditasdid. Tamana bi ayati samana. Nah, itu ya. Tashtaru bi ayati tamana. Samana. Samana. Ulangi tashtaru. Tashtaru bi ayati samana. Bi ayati samana. Bi ayati samana. Samnya jangan ditasdid. Samana. Bi ayati samana. 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 Nah, gitu. Ulang lagi. Tashtaru bi ayati samana.
Ia Tastaru bi ayati. Tastaru bi ayati thamana. tamana Thamana. Tashtaru bi ayati thamana. Tastaru bi ayati thamana. Tamana. Ya Allah. Ya, semangat terus. Tastaru bi ayati thamana. Nah, gitu. Oke. Thamana. Sekarang sambungkan, berarti satu nafas kan dari wa 'alaiha mak. Wa 'alaiha maktasabat tastaru bi ayati thamana. Tashtaru bi ayati thamana. Tastaru bi ayati thamana. Iya. Bi A-nya panjang ya. Bi ayati thamana. Nah, gitu. Oke. Sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Berikutnya. Hafal Ustaz. Nah, bahasa. Semangat terus, Bu. Ya. Berikutnya Ibu Rosma. Baris kedua. Ya, Ustaz, bismillah. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Gitu, Ustaz? Sambungkan. Sekarang sambungkan. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Enti. Ya, Ustaz. Ya, Bu. Praktekan yang ini. Yang Allahu yas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Sambungkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Andi Nur Hidayah. Ibu Andi, apakah masih ada? Kalau gitu kita lewat. Ibu Marda. Ada Ustadz. Lanjutkan Bu yang ini. Wa idza. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu si'tum ragada. Shi-nya kurang berisik. Shi-tum. Haitsu syi'tum ragada. Salah. Hmm. Haitsu syi'tum ragada. Sekali lagi. Haitsu syi'tum ragada. Oke, Hai. sambungkan. Satuin ya, Ustaz. Hmm. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu syi'tum ragada. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Nur Hikmah. Ya Ustaz. Ya. Bismillah. Wa idza khalau ila syayatinihim asyrata aina
وإذا خلوا إلى شياطينهم عشرة عينا. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Andi Kamaria. Ibu Andi Kamaria, iya, Ibu lagi di perjalanan ya. Ibu Andi Nur Hidayah. Kita membaca ya. Iya. Iya Ustaz, saya di kamar ya. Ya, Ibu bisa baca atau lagi apa? Masih di jalan Ustaz. Apa? Sip. Gak apa-apa. Menyimak aja Ustaz. Siap, siap, Bu. Oke. Ya. Oh iya, Andi Nur Hidayah sholat dulu. Iya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Ditandain berarti sampai halaman 28 ya. Alhamdulillah sampai halaman 28. Sebelum saya kembalikan ke Agin-Gin, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu, Bu? Saya Ustaz mau tanya. Bu Rosma. Ustaz, saya mau tanya terkait mantobi ini Ustaz, khususnya yang ada di Al-Furqan ayat ke-77 Ustaz, surah ke-25 ada kalimah ya ba'ubikum. Nah, kemarin saya dikoreksi katanya itu mantobi ini Ustaz. Bentar, surat apa? Al-Furqan ayat surah ke-25 ayat 77 Ustaz. Al-Furqan. Kalau halamannya Bu, halaman berapa? Kalau di mushaf kita halaman 366 Ustaz. Di mushaf Ya, ayat 77 ayat terakhir Ustaz. 77. Yang mana? Nah, itu Ustaz. Ada ma ya'ba'u bikum. Ma ya'ba'u bikum. Nah, itu katanya matobi'i Ustaz. Yang mananya? Nah, itu yang ya'ba'u bikul ma ya'ba'u bikum itu Ustaz. Yang atas. Ya-nya. Yang ayat. Yang U-nya Ustaz. Ba'u, yang ba'u. Ya, ba'u. Oh, itu tidak ada hukumnya. Oh gitu ya, tapi kemarin saya dikoreksi katanya, makanya saya bingung matobi'inya di mana gitu Ustaz. Makanya mau tanya Ustaz. Kalau menurut saya ini tidak ada hukumnya. Karena lihat di mushaf juga Ustaz ditandai bahwa itu apa satu harokat saja gitu Ya, di mushaf saya gitu. Satu Berarti harokat. sebenarnya nggak ada matobi'i ya Ustaz ya? Nggak ada matobi'i. Kemarin saya bingung katanya itu matobi'i, tapi seingat saya itu bukan gitu Ustaz. Makanya mau tanya di sini. Oh, iya. Berarti Mungkin tidak ada ya Ustaz ya? ada. Mungkin kelupaan mungkin. Oh iya. Ya udah Ustaz, jazakallahu khair. Amin wa yakum. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin ya Allah. Berikutnya saya kembalikan ke Agin-Gin. Agin-Gin silahkan. Baik. Syukran kasir Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini oleh Ustadz menjadikan amal ibadah terbaik bagi Ustadz yang tidak terputus-putus. Dan begitu juga bagi kami menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta mujahidah, para pejuang-pejuang Al-Quran di tengah kesibukannya menjadi pahlawan rumah tangga. Inilah para ibu-ibu kita, diantaranya ada Ibu Mardawati Rusdi, ada Ibu Enti Rayati, ada Ibu Nur Sapitri, ada Ibu Andi Kamaria, Ibu Nur Hikmah, dan Ibu Rohmah. Syukran kasir atas meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan atas segala pengorbanan yang telah ibu-ibu berikan dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu semuanya, nampaknya waktu sudah menunjukkan sore dan bagi kita semua akhirnya kita harus menutup acara ini dan mempersiapkan sholat berjamaah di masjid tentunya ya bagi kaum laki-laki. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kita bisa bertemu lagi dari kesempatan. Jangan lupa murojalahnya, jangan lupa latihannya. Terus semangat, saya tunggu di kelas-kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum semua, izin pamit. Silahkan Ibu. Terima kasih Ustaz. Sama Bu.